Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama aku Salsabila Afifah Umar dengan nomor BP 2210861016 dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas A Universitas Andalas. Nah, dalam video kali ini aku akan menjelaskan tentang pandangan aku mengenai kebenaran dan azas-azas pemikiran. Nah, apa sih kebenaran dan azas-azas pemikiran itu? Cek video sampai akhir, jangan skip, and let's go. Kebenaran dapat diartikan sebagai persesuaian antara pengetahuan dan objektif. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang sesuai dengan objek. Nah, menurut KBBI, kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, menurut para ahli, di dalam artikel Syafi'i mengatakan kebenaran dalam perspektif filsafat ilmu, yaitu kebenaran itu adalah suatu kenyataan. Kenyataan ini tidak selalu yang seharusnya terjadi, tetapi juga dapat berbentuk ketidakbenaran atau juga bisa disebut dengan keburukan. Selanjutnya ada yaitu macam-macam dari kebenaran. Apa aja sih macam-macam dari kebenaran ini? Terdapat banyak pandangan mengenai teori kebenaran dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu ini. Di antaranya ada kebenaran empiris, kebenaran rasional, kebenaran ilmiah, kebenaran intuitif, dan kebenaran religius. Yang pertama yaitu ada kebenaran empiris. Empiris adalah suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang teramati oleh indera. Atau kebenaran ini juga disebut sebagai kebenaran objektif yang merupakan kenyataan yang benar-benar terjadi dan telah diyakini oleh semua orang menjadi sesuatu yang benar. Sebagai contoh, api itu panas, es itu dingin, dan daun itu berwarna hijau. Yang kedua, ada yang namanya kebenaran rasional. Kebenaran rasional adalah pandangan bahwa kita mengetahui apa yang kita pikirkan dan bahwa akal itu mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran dengan diri sendiri. Atau bahkan, pengetahuan ini diperoleh dengan cara membandingkan ide dengan ide. Sebagai contohnya, seperti ketika TV kita tidak berfungsi dengan baik atau bisa dikatakan rusak, kita dapat berpikir bahwa dipastikan kalau ada komponen-komponen yang di dalam TV itu ada yang rusak atau sudah perlu diganti dengan yang baru. Nah, pemikiran tersebut tentang ada sesuatu tidak beres itu merupakan suatu hal yang rasional yang timbul dari fenomena TV yang dapat dipastikan bahwa itu adalah suatu pikiran rasional yang benar. Yang ketiga ada kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang muncul dari hasil penelitian ilmiah dengan melakukan prosedur baku berupa tahapan-tahapan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang berupa metodologi ilmiah, yang mana yang sesuai dengan sifat dasar ilmu. Contohnya, bumi itu bulat dan tidak datar, air itu mendidih pada 100 derajat Celcius. Yang keempat ada yang namanya kebenaran intuitif. Kebenaran intuitif ini merupakan suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Pendekatan ini merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh tanpa melakukan proses penelaran terlebih dahulu. Misalnya nih, seseorang yang sedang menghadapi suatu masalah secara tiba-tiba menemukan jalan pemecahan dari masalah yang dihadapi, atau secara tiba-tiba seorang itu memperoleh informasi mengenai peristiwa yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Yang kelima ada yang namanya kebenaran religius. Kebenaran religius ini merupakan kebenaran ilmiah ilahi, kebenaran yang bersumber dari Tuhan, yang mana yang disampaikan melalui wahyu. Manusia bukan semata-mata makhluk jasmani yang ditentukan oleh hukum alam dan kehidupan saja. Ia juga merupakan rohaniah sekaligus pendukung nilai. Contohnya nih, Alkitab atau Al-Quran. Selanjutnya kita juga harus tahu nih, apa-apa saja teori dari kebenaran. Yang pertama ada teori korespondensi. Menurut teori ini, suatu pernyataan dapat dikatakan kebenaran atau benar jika adanya kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Contohnya, Kabupaten Padang Pariaman terletak di Sumatera Barat. Ini merupakan suatu pernyataan yang benar karena sesuai dengan objek yang bersifat faktual. Yang kedua ada yang namanya teori konsistensi. Teori merupakan suatu upaya pengujian atau tes atas arti kebenaran. Hasil tes dapat dianggap reliable jika tersebut menghasilkan data yang sama jika dilakukan berulang kali. Nah, teori ini dipandang sebagai teori ilmiah yang sering digunakan untuk menguji apakah suatu penelitian itu benar. Yang ketiga ada yang namanya teori koherensi, yang menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan lain yang sudah ada dan dianggap benar.
Yang keempat, ada yang namanya teori pragmatisme. Sesuatu itu benar jika mampu mengembalikan keadaan manusia dalam keseimbangan atau keadaan tanpa kesulitan. Nah, yang terakhir ada teori kebenaran religius. Teori ini menggunakan landasan akal, budi, realitas, dan fakta dan memanfaatkan sebagai landasannya. Sesuatu itu juga dianggap benar apabila sesuai dengan koheren dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran yang mutlak. Nah, mungkin ini saja teori-teori dalam kebenaran menurut filsafat. Di dalam sebuah logika, ada dua metode yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru secara benar. Yaitu yang pertama, ada yang namanya metode induksi. Metode ini adalah sebuah metode berpikir dengan cara menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus khusus atau bersifat individual. Contohnya nih, besi yang dipanaskan akan memuai, sengah yang dipanaskan akan memuai, dan emas yang dipanaskan akan memuai. Maka dari kesimpulan khusus ini, semua logam jika dipanaskan akan memuai. Nah, yang kedua ada deduksi. Deduksi ini kebalikan dari metode induksi. Metode ini melihat pernyataan umum untuk melihat kasus yang bersifat khusus. Contohnya, semua pelanggar hukum harus dipenjara. Pembunuhan adalah pelanggaran hukum, tidak berarti pembunuhan harus dipenjara. Selanjutnya yaitu materi azas-azas pemikiran. Apa sih azas-azas pemikiran itu? Azas-azas pemikiran adalah pengetahuan dalam mengenai asal-muasal pengetahuan yang lain tergantung dan dimengerti, serta menunjukkan bagaimana kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, azas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan dalam berpikir ataupun berpendapat. Istilah dari pemikiran ini berasal dari bahasa Latin yaitu conceptum. Menurut Aristoteles di dalam The Classical Theory of Concept menyebutkan bahwa pemikiran adalah penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah yang bersifat filsafat pemikiran manusia yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Selanjutnya kita juga harus tahu apa saja jenis-jenis dari azas pemikiran ini. Menurut para ahli, jenis azas pemikiran ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama azas-azas primer dan yang kedua azas-azas sekunder. Azas-azas primer merupakan azas utama karena azas ini mendahului azas-azas yang lainnya serta tidak bergantung pada azas lain, berlaku untuk segala sesuatu yang ada termasuk logika. Azas ini dibedakan menjadi yang pertama ada azas identitas. Dalam logika, prinsip ini artinya bahwa setiap pengertian menggambarkan suatu hakikat, yaitu unsur mutlak yang tetap dari suatu hal. Menurut azas ini, pengertian harus tetap dipegang menurut arti yang sama dan tidak boleh sampai berubah ataupun berbeda. Prinsip ini bersifat langsung, analitis, dan jelas dengan sendirinya, yang artinya bahwa prinsip ini tidak membutuhkan suatu pembuktian. Contohnya, P sama dengan P, yaitu P tetap P dan bukan A, B, C, D atau D. Ini dilihat, ini ada kacamata. Kaca ini tetap kacamata dan tidak pernah menjadi sebuah kursi ataupun meja. Dia tetaplah sebuah kacamata dan tidak akan selain dengan kacamata. Yang kedua, ada yang namanya azas kontradiksi. Apa sih azas kontradiksi ini? Dalam sebuah logika, hal ini berarti menaati azas identitas dengan cara menghindari diri dari kontradiksi, serta tidak boleh membatalkan begitu saja sesuatu yang sudah diakui. Jika dirumuskan, maka prinsip ini berbunyi, misalnya nih, pena ini diproduksi di Padang dan Bukit Tinggi. Teh ini terasa pahit dan manis. Yang kedua ada azas penyisihan kemungkinan ketiga. Azas ini bermaksud kemungkinan ketiga itu adalah tidak ada, atau diartikan jika ada dua keputusan yang kontradiktoris, maka salah satu di antaranya salah karena keputusan yang satu akan mengalahkan keputusan yang lainnya. Dalam azas ini, pengakuan dan pengingkaran kebenaran terletak pada salah satunya. Hal ini terjadi karena adanya pengakuan dan pengingkaran yang merupakan pertentangan yang mutlak. Maka dari itu tidak mungkin keduanya benar dan salah. Maka dari ini, azas ini menyatakan bahwa sesuatu hal benda hanya memiliki sifat A atau bukan A, hanya salah satu sifat yang benar dan tidak ada kemungkinan sifat yang ketiga. Yang keempat ada azas alasan yang mencukupi. Azas ini mengatakan bahwa sesuatu yang ada memiliki alasan yang cukup ada. Nah, penerapan azas ini tidak diperluas karena tidak semua kenyataan dapat dipahami dengan cara yang memadai sebab manusia memiliki pemikiran yang terbatas. Kedua, ada yang namanya azas-azas sekunder. Dipandang dari sudut isi, ada yang pertama azas kesesuaian. Azas kesesuaian menyatakan bahwa ada dua hal yang sama di mana salah satu di antaranya sama dengan hal yang ketiga. Contohnya, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C dengan catatan bahwa A dan B dihubungkan satu sama lain dengan C. Yang kedua ada azas ketidaksesuaian. Azas ini menyatakan bahwa ada dua hal yang sama tetapi salah satu di antaranya tidak sama dengan hal yang ketiga. Contohnya, jika A sama dengan B tetapi B tidak sama dengan C, maka A juga tidak akan sama dengan C.
Dipandang dari sudut luas, pertama ada azas dikenakan semua. Azas ini adalah azas yang diterapkan secara universal. Contohnya, semua perusahaan harus membayar pajak. Membayar pajak ini diwajibkan bagi semua hal yang disebut perusahaan. Yang kedua ada namanya azas dikenakan pada semua. Azas ini adalah azas yang tidak dapat diterapkan pada suatu objek dan bawahannya. Contoh dari azas ini, semua anggota MPR bukanlah malaikat. Berarti sifat bukan malaikat juga dapat dikenakan kepada semua yang menjadi anggota MPR. Mungkin itu saja jenis dari asas-asas pemikiran. Dapat disimpulkan bahwa kebenaran adalah suatu fakta dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan azas pemikiran adalah pengetahuan mengenai asal-muasal pengetahuan lain tergantung dari mengerti, serta menunjukkan bagaimana kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Menurut hukum akan, nalar dan atau logika terdapat 4. Yang pertama ada identitas. Identitas itu A sama dengan A. Contohnya, kacamata tetaplah kacamata. Yang kedua ada non-kontradiks. Non-kontradiks ini A tidak akan pernah menjadi selain A. Contoh, kacamata ini tidak akan pernah menjadi meja ataupun kursi. Yang ketiga ada yang namanya keselarasan. Keselarasan ini A sama dengan A dan A tidak akan pernah menjadi selain A. Contohnya, kacamata tetaplah menjadi kacamata dan kacamata tidak akan pernah menjadi selain kacamata atau tidak akan pernah menjadi meja ataupun kursi ataupun pintu. Nah, yang terakhir ada namanya kausalitas. Kausalitas ini adanya A pasti adanya suatu sebab dan akibat. Adanya sebuah kacamata ini pasti ada sebabnya. Kacamata ini ada karena dibuat oleh perusahaan kacamata dan dibagikan kepada agen-agen kacamata. Mungkin itu saja pandangan saya tentang kebenaran dan azas-azas pemikiran. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.